lagu itu sama seperti omongan. Kalau maknanya baik, mengajak kepada dakwah, ya baik. Tapi kalau maknanya jelek, mengajak pada perbuatan maksiat, ya tidak baik. Sungguh terpaksa. Jadi saya masih kecil udah ngefans sama Bang Haji. Ustaz, kan tempornya rame itu kan. Saya penyanyi nih Ustaz. Ya. Tiba-tiba ada saudara kita mengatakan nyanyi itu haram. Ya. Gitar harus dihancurkan. Sampai semua hancurin gitar. Ya. Semua berhenti nyanyi aja nih. Jangan-jangan enggak ada gitarnya udah hancur semua Bang. Barangkali saya bisa menjelaskan mengenai musik haram itu seperti apa. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib. Kami hiasi langit ini dengan perhiasan bintang gemintang. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kalau mata begitu nikmatnya melihat bintang, maka telinga juga perlu sesuatu yang nikmat. Apa itu? Suara yang indah. Ya. Kalau sudah tiada. Itu kan ada sesuatu yang indah di telinga kita. Dan para imam-imam itu menampilkan suaranya dalam lantunan lagu. Sika, nahawan, jaharka, ras dalam lagu. Jadi saya nggak ngerti lagu. Saya tanya itu salah seorang imam juara musabaqah tilawatil Quran di Rokan Hulu Riau. Saya tanya, Ustaz, itu Imam Masjidil Haram kalau nyanyi ada lagunya nggak kalau sholat? Kalau nyanyi ada lagunya nggak kalau sholat? Baca Fatihah. Ada, kata dia. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Itu ada lagunya. Kalau kita baca Fatihah nggak pakai lagu gimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bukan ngaji, itu ngamuk. Jadi dalam keindahan itu justru kadang hidayah itu masuknya lewat yang indah-indah itu. Makanya kalau perdebatan itu begitu panjang, saya selalu cut saja langsung dengan Fiqhul Aghani wal Musiqa, fikih musik yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kesimpulannya dia katakan al-ghina mithlul kalam. Lagu itu sama seperti omongan. Kalau maknanya baik, mengajak kepada dakwah, ya baik. Tapi kalau maknanya jelek, mengajak pada perbuatan maksiat, ya tidak baik. Jadi lagu itu sering sekali diciptakan oleh orang pada suatu kondisi psikologis, keadaan. Misalnya lagu Bengawan Solo. Mungkin Gesang ketika itu sedang di Solo melihat. Lalu kemudian muncullah lagu-lagu maksiat, dosa, cinta satu malam, selimut tetangga. Cinta satu malam ya gimana tuh Ustaz? Nah, itu susah gitu. Kita kalau yang lagu-lagu haram ini susah ingatnya Bang Haji. Insyaallah. Nah, jadi kesimpulannya seperti Ustaz ya. Bahwa Ustaz tadi mengibaratkan bahwa Allah menghiasi langit dunia dengan bintang. Untuk dinikmati oleh mata gitu. Ternyata telinga pun membutuhkan suatu keindahan. Jadi keindahan telinga ya musik itu sendiri, lagu itu tentunya. Hukum asal musik itu haram berdasarkan nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Suatu yang haram tidak boleh dijadikan alat dakwah, alat ibadah. Ya, Allah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-6, wa minan nasi ma yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Kata Allah, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, wallahu alladzi la ilaha illahu. Demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, sesungguhnya yang dimaksud lahwal hadis adalah musik dan nyanyian. Beliau menekankan itu 3 kali. Itu diharamkan. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis. Lagu dan nyanyian itu, musik dan nyanyian bisa dijual apa tidak? Bisa. Laku apa enggak? Super laku. Mahal apa murah? Mahal. Untungnya gede apa kecil? Gede. Orang yang bisnis musik dan nyanyian kaya apa miskin? Kaya. Lebih laku mana dengan jualan goreng pisang, bala-bala? Lihat aja tukang bala-bala dengan produser musik kayak mana? Kayak produser musik, ya. Laku keras. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Orang yang sudah keranjingan lagu dan musik, dijamin dia tidak akan merasa nikmat dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan kajian seperti ini. Koleksi CD-nya lebih banyak lagu daripada ceramah. Kalau dia buka YouTube ada ceramah, ada kajian, ada lagu dan musik, ada. Coba lihat viewer YouTube untuk musik dan lagu, bandingkan dengan viewer ceramah. Kalau ustaz-ustaz yang ceramah paling ribuan, belasan ribu, puluhan ribu ya. Jarang ada yang terlihat sampai ratusan ribu viewernya tuh dan yang nge-like-nya tuh, yang ngasih jempol.
Coba buka lagu. Jangan Ketang, ini bukan usulan. Bandingkan dengan lagu yang di YouTube. Viewernya jutaan, puluhan juta sampai ratusan juta. Yang nge-like-nya juga jutaan. Oleh karena itulah maka itu sangat laku. Sesuatu yang secara zat, secara hakiki haram nggak bisa dan nggak boleh dijadikan alat dakwah. Orang yang mendengar umpamanya ya lagu-lagu religi sampai tersentuh, sampai meneteskan air mata. Apakah dia mengalami itu nggak ketika baca Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran? Enggak. Dia tertipu oleh syaitan laknatullahi alaih ya. Orang itu tersentuhnya bukan liriknya oleh liriknya, tapi oleh alunan musiknya. Ya, liriknya mungkin menyentuh. Coba dia tersentuh nggak oleh Al-Quran? Enggak. Tertipu dia ya. Tidak ada yang lebih memiliki daya sentuh yang paling besar dibanding Al-Quran bagi hati yang bersih. Kalau begitu para penyanyi itu ahli neraka dong. Enggak, kita tidak sedang memvonis pelaku sebuah perbuatan, enggak. Kita sedang bicarakan hukum dari sebuah perbuatan. Kalau hukum sebuah perbuatan itu haram, tidak berarti kita memvonis pelakunya sebagai ahli neraka, enggak. Ada orang yang mabuk. Kita katakan mabuk adalah haram. Apakah pemabuknya pasti masuk neraka? Belum tentu, mungkin dia taubat sebelum matinya. Ke surga ke nerakanya itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal lainnya, amal baik dan buruknya, dan dilihat di akhir hayatnya. Al-a'mal bi khawatimiha. Amalan itu sangat bergantung kepada amalan terakhir dari hidup dia. Jadi kalau kita menghukumi haramnya sebuah perbuatan, tidak berarti apa? Memvonis pelakunya dengan vonis ahli neraka. Enggak, beda antara vonis dengan menghukumi sebuah perbuatan ya. Jadi jangan diambil kesimpulan oh berarti Ustaz ini mau mencap ahli neraka kepada mereka-mereka yang suka nyanyi. Enggak. Kita hanya fokus menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis para pelakunya. Adapun vonis surga neraka dari pelakunya itu bukan wewenang kita. Itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal dan dilihat bagaimana kematian dia. Mungkin gak umpamanya ada orang kafir sekarang menghina Islam, dosa enggak? Ya. Boleh gak kita vonis pasti dia ke neraka? Gak boleh. Walaupun dia menghina Islam. Karena apa? Karena dia masih hidup. Mungkin gak sebelum matinya dia tobat dan masuk Islam? Sangat mungkin. Pernah nggak teralami oleh nabi-nabi melaknat orang kafir di dalam sholatnya, tapi ternyata orang kafir yang dilaknat itu masuk Islam dan bagus keislamannya? Ada yang begitu? Ada. Kita pernah bahas dalam kitab Tauhid. Ketika perang Uhud, Nabi sampai berdarah 4 giginya tanggal gitu ya, berdarah-darah. Lalu dalam sholat beliau kunut nazilah. Isinya apa? Melaknat orang-orang tertentu dari kalangan orang kafir dengan menyebut nama. Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan. Bayangkan diucapkan oleh Nabi dalam keadaan beliau sudah dianiaya di dalam sholat lagi. Kurang gimana makbul tuh? Turun ayat laisa laka minal amri syai'un. Ini nggak ada urusanmu sedikit pun dalam urusan ini. Ini bukan wewenang kamu. Dan ternyata orang-orang yang beliau sebut di dalam sholatnya itu, yang dilaknat dalam sholat itu masuk Islam dan bagus keislamannya. Jadi kita sekali lagi hanya menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelaku dari perbuatan itu ya. Walaupun perbuatan yang sedang dilakukan itu kafir, musyrik, menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina Islam, itu dosa besar. Tapi jangan langsung divonis pasti dia ke neraka. Karena sangat mungkin dia apa? Tobat lalu masuk Islam dan bagus keislamannya. Konon di Eropa, di Belanda ada orang politikus yang mendagangkan kebenciannya kepada Islam. Dan itu laku loh. Kalau dagang kebencian kepada Islam di Eropa dan Amerika laku, pasti banyak pengikutnya. Dia hina Islam besar-besaran. Tapi kemudian dia masuk Islam. Dia nangis di depan Ka'bah tuh. Dengar nggak ceritanya di internet? Ya itu real, nyata. Ya. Jadi betapa banyaknya orang yang permusuhannya kepada Islam sangat besar, tapi kemudian dapat hidayah dari Allah dan masuk Islam dan menyesal sebelum kematian. Sekali lagi, yang kita bicarakanlah menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya. Sebab saya pernah di sebuah grup berbicara tentang haramnya nyanyi dan musik.
Lalu ada yang menyerang, kalau begitu kamu ini memvonis ahli neraka kepada si fulan yang ustadznya besar, ustadznya berskala internasional, kamu bukan apa-apanya, gitu katanya. Jangan memvonis ahli neraka dong, gitu. Saya bilang nggak nyambung tuh. Yang kita bicarakan hukum sebuah perbuatan, tidak memvonis